Semua berawal dari seorang pemuda bernama Takuto. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, namun bukannya beristirahat, ia justru larut dalam permainan komputer. Matanya terpaku di layar, jari-jarinya lincah menari di keyboard, bertarung dalam mode ranked tanpa henti. Sampai akhirnya tubuhnya tak sanggup lagi menahan lelah. Ia tertidur begitu saja, masih dengan komputer di pangkuannya. Tapi tidurnya tidak seperti biasanya, ia merasa seolah tenggelam ke dalam ruang hitam pekat tak berdasar. Saat kesadarannya kembali, ia tak lagi berada di kamar rumah sakit. Ia kini duduk di atas sebuah tata megah di tempat asing. Aneh, gelap, namun udara di sana begitu segar, membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Lalu muncullah seorang perempuan, rambutnya anggun, sorot matanya tajam namun hangat. Akhirnya kau terbangun, ucapnya. Namanya Ato. Takuto terdiam. Ia mengenali wanita itu. Ato bukan orang sembarangan. Dia adalah karakter favoritnya dalam game Eternal Nations Online. Game strategi berlatar fantasi gelap yang sering ia mainkan semasa sakit. Game itu membebaskan pemain untuk menciptakan cerita sendiri. Dan Ato, dia adalah pahlawan andalan Takuto, satu-satunya karakter yang selalu ia andalkan. Kebingungan menyergap. Apakah ini hanya mimpi? Cosplay aneh? Roleplay yang kebablasan? Tapi Ato menjelaskan bahwa semua ini nyata dan semua terjadi karena Takuto berhasil menaklukkan level tertinggi dalam game Mode Nightmare. Ia menggunakan bangsa tersulit, Minogra, bangsa yang melambangkan kehancuran. Takuto yang memang dikenal sebagai pemain papan atas telah membuka sesuatu yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Lebih mengejutkan lagi, Ato berkata bahwa ia mengingat semua yang pernah Takuto ucapkan saat bermain. Setiap perintah, setiap kata, semuanya. Takuto sendiri terdiam. Selama ini, ia memang selalu bermain dengan Ato sebagai pusat strategi. Dalam hatinya ia ingin bisa sehebat Ato, kuat, tegas, dan tak terkalahkan. Kini, bisa berbicara langsung dengan sosok yang begitu ia kagumi, membuat hatinya meluak oleh kebahagiaan. Dan ternyata, perasaan itu tidak sepihak. Ato juga merasa senang akhirnya bisa berbincang langsung dengannya. Takuto sempat berpikir, apakah ini surga? Apakah Ato datang menjemputnya? Namun Ato hanya menggeleng. Ia juga tidak tahu pasti. Yang jelas, saat membuka mata, dirinya sudah berada di dunia ini. Mungkin ini bukan surga, tapi tempat yang sangat mirip dengan dunia dalam game Eternal Nations. Apakah ini keajaiban? Atau menganggap penyebutnya begitu terdengar terlalu klise? Tapi satu hal yang pasti, ia ingin memulai petualangan bersama Takuto. Membangun kerajaan dari awal hanya untuk mereka berdua. Takuto tentu kebingungan, semuanya begitu cepat. Namun melihat Ato ada di sisinya, ia menganggung. Ia tidak tahu apa yang menanti, tapi ia siap menjalaninya. Namun sebelum ia sempat memahami segalanya, sikap Ato mendadak berubah. Dengan suara tegas dan aura gelap yang mencengangkan, Ato menyatakan bahwa dirinya adalah putri dari lumpur, makhluk dari kegelapan yang kelak akan menghancurkan dunia. Dan sejak saat itu, tubuh serta pikirannya adalah milik Takuto sepenuhnya. Sebuah pengumuman dramatis yang mengisyaratkan satu hal, Takuto kini berada di sisi kegelapan. Tapi anehnya, semua itu terdengar seperti adegan pembuka dari sebuah permainan. Dan bagi Takuto, mungkin ini hanyalah awal dari babak baru dalam dunia yang terasa lebih nyata dari mimpi, namun lebih ajaib dari game manapun yang pernah ia mainkan. Suasana mendadak jadi agak canggung, tapi Takuto tak bisa menyembunyikan semangatnya. Dengan mata berbinar, ia memberitahu Ato bahwa dirinya akan menjadi tangan kanan sekaligus penasihat kerajaan. Meski kerajaan mereka dikenal sebagai peradaban paling jahat, Takuto yang dulunya ahli urusan internasional mulai merancang langkah berikutnya bersama Ato. Keduanya sepakat untuk hidup mengasingkan diri jauh dari sorotan dunia luar. Tak lama setelah itu, Takuto menggunakan kemampuan khusus bernama penciptaan darurat. Hasilnya, sebuah unit eksplorasi diciptakan di hadapannya. Alasannya sederhana, mereka butuh informasi sebanyak mungkin tanpa menarik perhatian siapapun. Ia pun memberikan tugas kepada makhluk bernama Pati Largo yang ternyata juga berada di bawah komando Ato. Menariknya, Takuto bisa melihat langsung dari sudut pandang makhluk itu, persis seperti saat ia bermain game dulu. Namun, setiap kekuatan ada harganya. Takuto menyebut bahwa ia telah menghabiskan 100 poin sihir untuk itu, menyisihkan hanya 100. Untuk membangun sebuah permukiman kecil saja butuh 20 poin. Dari sini jelas terlihat, menciptakan sesuatu secara darurat sangat mahal. Mereka harus lebih bijak ke depannya. Sempat terlintas keinginan untuk menciptakan prajurit demi memiliki kekuatan militer, tapi dengan poin tersisa hal itu tak memungkinkan. Di sisi lain, elf perempuan itu sangat ingin mengambil peran sebagai penjaga, tapi Takuto tahu atau akan berkembang dengan waktu. Jadi mereka tak perlu berburu-buru. Meski begitu, kewaspadaan tetap harus dijaga. Dunia ini bisa saja menyembunyikan bahaya yang sanggup menghabisi mereka seketika. Dari atas bukit tinggi, Takuto mengamati hamparan hutan luas tak berujung. Aneh, ia tak melihat satupun hewan, monster, atau sumber makanan. Elf bunda yang bersamanya merasa bersalah karena belum bisa banyak membantu. Tapi Takuto hanya tersenyum mengatakan bahwa kehadiran Ato di sisinya saja sudah cukup. Mendengar itu, wajah Ato bersinar bahagia. Dan di sanalah, Takuto mulai memahami perlahan siapa sebenarnya gadis itu.
Lalu kejutan datang. Mereka menemukan komunitas elf gelap yang tinggal tak jauh dari sana. Sebuah kelompok yang tampaknya hidup rukun dalam keterasingan. Atau tak terkejut, di dunia seperti ini elf gelap biasanya bersikap netral, cenderung ke arah kegelapan tapi tidak sepenuhnya jahat. Artinya mereka bukan ancaman. Tapi bagi Takuto justru inilah masalahnya. Jika ingin hidup dalam keterasingan, keberadaan kelompok lain di dekat mereka bisa mengagalkan segalanya. Atau menyarankan untuk menjauh. Takuto pun setuju. Tapi sebelum mengambil langkah besar, mereka sepakat untuk mengawasi dulu. Siapa tahu bisa mempelajari lebih banyak, kecuali para elf gelap itu yang lebih dulu menemukan mereka. Jika itu terjadi, situasinya bisa jadi tidak menguntungkan bagi kedua pihak. Di sisi lain, dari sudut pandang para elf gelap, ada gejolak yang mulai muncul. Beberapa mulai ingin pergi dari tanah terkutuk ini, tapi Gia, seorang elf tampan dan bijak, merasa itu bukan ide yang masuk akal. Mereka sudah terusir dari tanah kelahiran dan kini tak punya tempat tujuan. Masalah utamanya, anak-anak mereka tak akan bisa bertahan lebih lama. Tidak ada makanan dan kondisi terus memburuk. Seorang wanita bicara pelan. Ia menyebut, menurut naskah kuno, tanah ini adalah tempat sesuatu yang jahat disegel. Itulah sebabnya kehidupan sulit berkembang di sini. Tapi bagi Gia, semua itu terdengar mengada-ada. Ia bisa melihat sendiri pepohonan dan tanaman di sekitar mereka. Jadi bagaimana mungkin tempat ini disebut mati? Tapi dalam hatinya, Gia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan sesuatu yang gelap. Tapi menyerah? Bukan sekali. Cerita pun kembali ke beberapa waktu sebelumnya, memperlihatkan segalanya dari sudut pandang Gia. Baginya, Takuto bukanlah sosok manusia biasa, melainkan bayangan mengerikan yang mengancarkan aura mengancam. Rasa takut menyelimuti hatinya, apalagi ketika ia menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membawa bencana besar bagi seluruh kaumnya. Dengan penuh hormat, Gia segera berlutut, memperkenalkan diri sebagai panglima tertinggi dari klan Masaram, lalu meminta maaf karena telah melintasi wilayah ini tanpa izin. Atau yang berdiri di samping sang raja, langsung bertanya tanpa basa-basi, apa alasan mereka berani melanggar batas wilayah. Gia pun mulai menjelaskan bahwa dulunya klannya hidup di dataran tengah Idoraya. Tapi keadaan berubah ketika Dewan Tetrarkis, otoritas tertinggi bangsa mereka, mengusir mereka dari tanah kelahiran. Namun baru separuh cerita atau memotongnya, menyuruhnya langsung ke pokok masalah. Akhirnya Gia mengaku bahwa kaumnya telah ditindas dan dipaksa pergi dari tempat tinggal mereka. Sejak saat itu mereka mengembara hingga sampai ke hutan ini. Sudah berhari-hari mereka tak makan dan dalam keputusasaan mereka mulai mencari apapun yang bisa dimakan. Gia bertanya dalam hati, kenapa mereka harus menderita sejauh ini? Mereka hanya ingin hidup damai, tanpa mengganggu siapapun. Saat itulah beberapa buah apel jatuh dari pohon. Sosok gelap di hadapannya yang kini perlahan menampakkan wujud, menyarankan agar mereka memotong apel itu dan merasakannya. Gia mengambil satu buah namun ia ragu. Apakah sopan memakannya sekarang? Tapi rasa lapar tak bisa dibendung. Yang lain sudah mulai menyantapnya tanpa ragu. Takuto bahkan memberinya beberapa buah pir, membuat atau bertanya lembut apakah Gia keberatan menerima pemberian dari rajanya. Dalam tekanan batin yang besar, Gia menjawab dengan hati-hati. Ia memohon izin untuk membawa buah-buahan itu ke sukunya. Masih banyak anak-anak dan orang tua yang belum makan selama berhari-hari. Ia lebih memilih membagikannya pada mereka daripada memakannya sendiri. Mendengar itu, Takuto terdiam sejenak, lalu dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan lebih banyak buah dan sayur dalam jumlah besar. Gia tertengun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah ketercungannya, ia mulai menjelaskan bahwa bangsa elf gelap selalu dijauhi, dianggap sebagai makhluk yang menolak cahaya, sehingga mereka terpaksa hidup sendirian, dikucilkan oleh masyarakat luas. Tak ada satupun yang pernah memberikan pertolongan hingga hari ini. Dan Takuto, raja yang tak dikenalnya, menjadi satu-satunya yang melakukannya dengan ketelusan. Para elf lainnya tak kuasa menyembunyikan rasa syukur mereka. Sementara itu, Gia pun mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya makhluk berhati mulia itu? Kaum elf berada di ambang keputusasaan, banyak dari mereka yang nyaris tak sadarkan diri karena kelaparan. Tapi kini, Gia datang membawa harapan dalam bentuk makanan. Ketika salah satu elf bertanya dari mana semua itu berasal, Gia hanya menjawab singkat, kami menemukannya. Beberapa saat kemudian, seorang tetua bijak bernama Moltar datang menghampiri dia. Ia mengucapkan selamat kepada Gia atas apa yang telah ia lakukan dan memuji kelezatan buah yang dibawahnya. Meski telah hidup lebih dari 2 abad, Moltar mengaku tak pernah merasakan sesuatu yang unik seperti itu. Gia pun angguk-angguk, ia tahu, ini bukan buah biasa, ini adalah hadiah dari langit. Moltar penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di hutan, dan Gia pun mulai bercerita. Di kedalaman hutan, ia menemukan sosok makhluk legendaris. Mendengar itu, Moltar langsung terkejut dan bertanya, apakah yang ia temui adalah Raja Reruntuhan?
Pertanyaan itu membuat Jia terdiam sejenak. Ia baru sadar bahwa dalam kitab-kitab tua dan legenda kuno, memang disebutkan bahwa ketika dunia mencapai batas kehancuran, akan muncul sosok mengerikan bernama Raja Kehancuran. Makhluk yang ditakdirkan untuk meruntuhkan segalanya dan memaksa dunia memulai dari awal. Tapi tak ada yang bisa membantah sepenuhnya. Ketika ditanya apakah ia tahu nama sang raja, Jia menggeleng. Namun ia yakin makhluk itu begitu menakutkan dan mengintimidasi, hingga bisa saja memang dialah sosok itu. Moltar makin penasaran dan bertanya apakah Jia sempat berbicara langsung dengannya. Jia menjelaskan bahwa tidak, karena sosok itu bukanlah makhluk biasa. Ia terlalu asing dan sulit dipahami. Bahkan untuk berinteraksi pun ia menggunakan seorang gadis muda sebagai perantara. Setelah perutnya kenyang dan pikirannya jernih, Moltar mulai merenung. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari hutan itu. Ada aliran magis yang tidak biasa. Ia pun bertanya kepada Jia apa yang telah ia berikan sebagai imbalan atas makanan yang mereka terima. Jia hanya menjawab bahwa ia tak memberikan apa-apa. Moltar heran karena menurutnya makhluk jahat tak akan memberi tanpa mengharap balasan. Tapi Jia percaya bahwa mungkin sang keagungan, begitu ia menyebutnya, melakukan itu karena belas kasih. Moltar tercengang mendengar sebutan itu dan mulai curiga apakah Jia telah terkena sihir. Tapi Jia membantah tegas. Ia merasa bahwa sang keagungan benar-benar menunjukkan sisi kemanusiaan yang menyentuh, dan mereka sepatutnya membalas dengan rasa hormat dan terima kasih. Moltar mengingatkan bahwa makhluk itu adalah simbol kehancuran, namun Jia hanya diam. Baginya perdebatan ini tak ada gunanya. Yang penting sekarang adalah kenyataan bahwa mereka selamat, berkat makanan dari sang raja. Moltar pun mengakui kebenaran itu, meminta maaf karena tidak ada yang bisa menjamin kebenaran mutlak, lalu memberi selamat kepada Jia atas keberaniannya. Berkat Jia, semua orang masih hidup. Ternyata Moltar adalah pemimpin dari suku mereka. Dan mulai saat itu, ia memutuskan bahwa dialah yang akan menjadi wakil dalam perundingan langsung dengan sang raja. Sementara itu, di sisi lain, seorang elf menanyakan kepada Takuto mengapa ia rela membuang-buang sihir hanya untuk memberi makan kaum asing itu. Takuto akhirnya mengaku bahwa ia merasa sangat menyesal. Keputusan itu impulsif dan mungkin bodoh. Apalagi peradaban mereka baru saja lahir dan mereka belum tahu siapa musuh atau kawan di sekeliling mereka. Dengan tulus, Takuto meminta maaf dan berkata bahwa ia bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahan itu. Ia pun mengucapkan terima kasih karena sang gadis itu masih setia di sisinya. Ucapan sederhana itu menghangatkan hati gadis itu, hingga akhirnya justru ia yang meminta maaf karena telah marah tanpa alasan yang jelas. Takuto mulai membahas keganjilan yang ia rasakan. Ia bisa berbicara lancar kepada Ato, tapi saat berhadapan dengan para elf, lidahnya terasa keluh dan pikirannya kosong. Ia tak tahu apa penyebabnya, hanya saja komunikasi menjadi sulit. Atau sempat mengira kalau Takuto sengaja menyerahkan urusan diplomasi kepada bawahannya, tapi kini ia sadar bahwa pemuda itu memang kesulitan berinteraksi. Bahkan Takuto sendiri tak ingat pernah berbicara sepatah kata pun dengan para dokter atau perawat selama di rumah sakit. Ia memang seorang introvert sejati, tertutup dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Di sisi lain, Moltar, sang tetua elf gelap, bertanya kepada Jia apakah ia siap untuk kembali menemui raja. Mereka memang sudah menerima hadiah kecil, tapi belum tahu apa imbalan yang akan diminta. Dia tampak ragu sebab sang raja belum mengungkapkan niat balas jasa apapun. Tapi Moltar yakin cepat atau lambat sesuatu pasti akan diminta, karena begitulah dunia ini berjalan. Selama sang raja masih murah hati, mereka harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Keluar dari hutan berarti kembali ke pengembaraan tanpa arah dan bisa-bisa mereka kelaparan. Moltar mengingatkan bahwa mereka datang ke benua gelap untuk membangun sebuah kerajaan, tempat mereka bisa hidup tanpa dikejar. Inilah mungkin satu-satunya kesempatan. Semua harapan kini bertumbuh pada Jia. Takuto mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Di saat bersamaan, Petibargo bergegas memberitahukan segalanya kepada Takuto. Ia pun sadar bahwa para elf gelap sedang mendekat. Atau memperkirakan mereka pasti datang untuk mengambil makanan yang sebelumnya belum sempat dibawa karena jumlahnya terlalu banyak. Tapi Takuto mulai gelisah. Ia tahu bahwa perbedaan budaya dan pandangan hidup bisa memicu konflik di masa depan. Ia hanya berharap para elf itu mengambil makanan dan pergi tanpa masalah. Tapi komunikasi, itulah masalahnya. Ia sendiri kesulitan berbicara dan negosiasi bisa jadi bencana. Untungnya atau menenangkannya. Ia bilang tak perlu khawatir karena urusan itu akan ia tangani sendiri. Saat Takuto menanyakan keseriusannya, atau dengan tenang menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan perintah sang raja tanpa. Tak lama kemudian para elf akhirnya tiba. Dari sudut pandang mereka, tempat tinggal sang raja tampak gelap dan mengintimidasi. Moltar maju sebagai perwakilan dan memperkenalkan diri sebagai tetua kaum elf gelap. Auto menghargai sikap hormat mereka, namun langsung meminta mereka menyampaikan tujuan dengan cepat. Moltar mengucapkan terima kasih atas makanan yang diberikan, lalu bertanya siapa sebenarnya nama sang raja.
Auto sempat terlihat marah namun Takuto memberinya isyarat agar menjawab. Dengan suara mantap, Auto menyebutkan nama itu, Takutuwira, tuan dari kehancuran Raja Kehancuran. Ia menegaskan bahwa mulai hari ini mereka harus memanggilnya Raja Ira atau Raja Takuto. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai pengikut setia yang tidak layak disamakan dengan sang raja. Moltar mengangguk hormat, berjanji akan mengingat nama mereka. Takuto merasa lega dan bangga mendengarnya. Auto pun segera memerintahkan agar makanan dibawa sebelum rusa. Namun Moltar masih tampak gelisah. Ia ingin tahu bagaimana cara membalas kebaikan sang raja. Auto menjawab sinis, mengatakan bahwa ia ragu kaum elf memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk memuaskan sang raja. Sikap ragu Moltar membuat Auto curiga. Lalu ia bertanya apakah sang tetua sedang merencanakan sesuatu. Moltar buru-buru membantah, menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Namun suasana kini mulai terasa tegang. Tak ada yang berkata apapun dan Takuto pun memanfaatkan keheningan itu untuk menjelaskan kepada Auto bahwa dalam bernegosiasi sebaiknya ada langkah-langkah yang harus diikuti. Namun Auto langsung menolaknya mentah-mentah, baginya para elf sama sekali tak paham soal negosiasi. Meski begitu, Takuto tetap bersikeras. Ia berusaha meyakinkan Auto bahwa mungkin saja para elf juga menginginkan hubungan saling menguntungkan. Ia pun menyarankan agar mereka tidak hanya memberi makanan secara cuma-cuma, melainkan menawarkan sistem tukar yang lebih adil dan membuat semua pihak merasa aman. Ternyata sang tetua kaum elf setuju, dan itu membuat Takuto yakin bahwa inilah jalan terbaik menuju perdamaian. Namun Auto masih menyimpan rasa curiga. Ia dengan lantang menyebut para elf bodoh karena mengira rajanya adalah makhluk jahat. Moltar buru-buru membantah, menyatakan bahwa dia tak pernah berpikir seperti itu. Tapi Auto tak mau mendengarnya. Ia memerintahkan semua diam karena sedang memikirkan harga yang pantas untuk ditukar dengan perdamaian. Sayangnya belum ada ide yang terlintas di benaknya saat itu. Takuto lalu mengusulkan agar para elf menceritakan apa yang mereka ketahui tentang dunia luar. Dan sang tetua pun bersedia membagikan seluruh pengalamannya. Auto menyetujui, tetapi menegaskan bahwa setelah kesepakatan selesai, para elf harus meninggalkan hutan. Pernyataan itu membuat Gia gemetar. Takuto mulai memahami kecemasan Gia lebih dalam dibandingkan dengan si tetua. Moltar bahkan memohon agar mereka diizinkan tetap tinggal. Namun Auto menolak keras. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka alami di tempat ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Gia sempat ingin membantah, namun sang tetua menahannya. Jika itu kehendak sang raja, maka mereka harus patuh. Moltar pun berterima kasih meski dengan berat hati dan bersiap untuk pergi. Namun Takuto ragu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah keputusan ini benar? Jika para elf benar-benar diusir, besar kemungkinan mereka akan mati di luar sana. Tepat sebelum semuanya berakhir, Takuto mengambil langkah mengejutkan. Ia meminta mereka menunggu, lalu menawarkan satu hal yang mengubah segalanya, menjadi warga negara Minogra. Bahkan Auto sampai terkejut dan mempertanyakan maksudnya. Takuto menjelaskan bahwa mungkin sistem pengungsi bisa digunakan. Ia sadar bahwa para elf gelap bukan makhluk sepenuhnya baik atau jahat. Namun jika sistem peradabannya bekerja seperti dalam game yang biasa ia mainkan, mereka akan perlahan berubah menjadi makhluk jahat seperti dirinya dan Auto. Auto meragukan itu. Elf gelap sangat berbeda dari Homunculus yang selama ini menjadi warga utama Minogra. Ia bahkan memprediksi kemungkinan konflik antara keduanya. Tapi Takuto justru membalikan argumen itu. Ia meminta Ato mengingat rupa para homunculus dan bertanya apakah ia sanggup hidup hanya bersama makhluk seperti itu. Atau terdiam, lalu mengakui bahwa Takuto ada benarnya. Penampilan homunculus memang mengganggu, bahkan bisa merusak kewarasan, dan lebih parahnya lagi, mereka tidak bisa bicara. Maka keputusan pun dibuat, atau menyampaikan kepada para elf bahwa sang raja akan mendirikan sebuah peradaban di tempat ini. Jika mereka bersedia menjadi warga negara, maka sang raja berjanji akan melindungi mereka. Tetua elf bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka menerima tawaran itu? Atau menjawab dengan penuh keyakinan, sang raja menjanjikan kebahagiaan abadi, meskipun pada akhirnya mereka akan berubah menjadi makhluk jahat. Namun pilihan tetap ada di tangan mereka, dan dalam pandangannya, kehidupan para elf akan jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka bayangkan. Beberapa waktu setelah pertemuan awal, Ato sempat menyinggung bahwa para elf butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Takuto memakluminya, mengingat mereka baru saja diberitahu bahwa mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang dianggap jahat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamp elf gelap. Begitu keduanya muncul, seluruh penghuni kamp langsung bersujud. Bahkan ada yang sampai pingsan karena saking takut atau kagumnya. Gia, sang pemimpin, segera memberi perintah agar tak satu pun dari mereka berani menatap mata sang raja. Sebuah bentuk penghormatan sekaligus ketakutan. Setelah Takuto duduk di atas tahtanya, atau dengan lantang menyatakan bahwa seluruh kaum elf kini secara resmi menjadi warga Minogra, negara milik Takuto.
Takuto pun melihat notifikasi dari sistem dunia yang menyerupai game memberinya opsi untuk menerima mereka sebagai rakyat. Ia pun menyetujui tanpa ragu dan pada saat itulah Minogra resmi berdiri. Namun bagi Gia, segalanya terasa terlalu cepat dan sederhana. Ia sempat bingung karena tidak merasa ada perubahan berarti dalam dirinya. Tapi tak lama kemudian, ia dan para elf lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa kebencian yang perlahan muncul bukan tanpa sebab, melainkan sebagai reaksi terhadap segala penghinaan dan pengejaran yang mereka alami di masa lalu. Namun rasa itu ternyata adalah bentuk dari kelegaan, perasaan aman karena kini mereka berada di bawah perlindungan seorang raja. Dalam euforia itu, para elf mulai meneriakkan nama Takuto dengan semangat membara. Suasana berubah drastis, hampir menyerupai sebuah sekte pemujaan. Beberapa hari kemudian, Takuto memeriksa peta dunia dan mendadak rasa kekhawatiran melanda. Lokasi mereka ternyata sangat tidak strategis. Di benua itu sudah berdiri dua kekuatan besar, yaitu Kerajaan Suci Qualia yang menyembah Dewa Arlos, serta aliansi elemental yang berisi kaum elf pemuja alam. Keduanya dikenal sebagai bangsa baik. Jika mereka mengetahui keberadaan Minogra, sebuah negara baru yang dipimpin oleh Raja Kegelapan, nasib buruk jelas mengintai. Apalagi Minogra saat ini tidak punya kekuatan militer dan lebih parahnya lagi, wilayah ini tak memiliki satupun sumber daya alam. Namun di balik segala keterbatasan, Takuto melihat secerah harapan. Biasanya, Minogra sulit dalam penelitian karena rakyat aslinya, para homunculus tidak begitu cerdas. Tapi dengan bergabungnya kaum elf, situasi pun berubah. Tak lama kemudian, tetua elf datang bersama Gia dan seorang elf muda bernama Emle. Gia memperkenalkannya sebagai sosok jenius yang kaya akan pengetahuan dan cerita-cerita dunia. Takuto langsung menyadari bahwa Emle bisa menjadi aset penting dalam pengembangan kerajaan. Ataupun menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama mereka dan mengingatkan agar para elf tidak terlalu kaku karena sang raja tak menyukai formalitas berlebihan. Ia juga mengumumkan bahwa para elf akan diberi posisi penting dalam pemerintahan. Moltar dipercaya menangani urusan publik karena kemampuannya dalam sihir. Dan sang raja menaruh harapan besar padanya. Gia tetap menjabat sebagai kepala pasukan dan memimpin pertahanan kerajaan. Sementara itu, Jay dengan semangat tinggi menerima peran sebagai pelindung utama. Ia bahkan menyatakan siap melakukan tindakan brutal demi nama sang raja, yang justru membuat Takuto cukup kaget, mengingat dirinya adalah sosok damai dan sangat menentang kekerasan. Ironis memang, bahwa sosok yang dijuluki Raja Kehancuran ternyata justru mencintai kedamaian. Sebagai penutup hari itu, Ato menyarankan agar semuanya beristirahat dan mengisi tenaga. Masih banyak hal yang harus dibangun, mulai dari rumah hingga sistem pemerintahan. Moltar menyatakan kesiapannya membantu, walau sempat menyindir bahwa dirinya akan lebih berguna daripada Jay yang hanya mengandalkan otot. Sindiran itu pun memicu adu mulut kecil antara keduanya. Masing-masing mengklaim dirinya paling hebat. Melihat itu, Ato hanya bisa tertawa kecil sambil berkata pada Takuto bahwa tampaknya mereka berdua terlalu bersemangat untuk membangun masa depan Minogra. Takuto memutuskan bahwa langkah terbaik saat ini adalah menata ulang lahan dengan memanfaatkan energi yang mereka miliki. Ataupun segera memerintahkan Moltar untuk mencari kayu, namun mengingatkan agar tidak merusak hutan secara berlebihan. Moltar menyambut perintah itu dengan percaya diri, mengatakan bahwa ia sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan di hutan, jadi tugas ini bukanlah masalah baginya. Di sisi lain, Jay masih bingung, mengapa sosok yang dikenal sebagai Raja Kehancuran justru tidak menghancurkan hutan seperti yang ia bayangkan. Rasa herannya makin bertambah ketika Takuto malah menegaskan agar mereka menanam kembali pohon setelah menebangnya. Para elves terlihat bingung dengan pernyataan itu, hingga akhirnya Gia bertanya, apa arti dari reboisasi? Takuto melihat ini sebagai kesempatan menarik karena dari pengamatannya, teknologi masyarakat di dunia ini masih terbatas pada pembangunan benteng semata. Tak lama kemudian, Ato bertanya, apakah para elf mengenal sihir militer dan 6 elemen utama? Moltar menjawab bahwa mereka hanya mengenal 4 elemen dasar. Sementara Emle bahkan belum pernah mendengar tentang sihir militer digunakan oleh negara lain. Takuto pun mulai menyadari bahwa dunia ini belum mencapai penguasaan terhadap 6 elemen sihir, sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan teknologi sihir dari dunia yang ia kenal. Sang tetua pun bertanya dengan ragu, apakah itu berarti mereka tertinggal secara teknologi dari harapan sang raja? Atau mengaguk, namun menenangkan mereka bahwa hal ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru mereka punya peluang besar untuk melampaui bangsa lain melalui pengembangan pengetahuan. Kembali ke topik reboisasi, Ato menjelaskan bahwa istilah itu berarti menanam kembali pohon di lahan yang telah ditebang demi kelestarian alam. Bahkan menurutnya, prinsip ini juga berlaku di dunia nyata. Emle sempat menyela dengan nada bingung,
mempertanyakan kaitan antara menanam pohon dan tingkat teknologi sihir. Sang tetua pun setuju, mengatakan bahwa pohon butuh waktu ratusan tahun untuk tumbuh. Namun Ato segera menjelaskan bahwa reboisasi bisa dipercepat dengan bantuan sihir berbasis elemen utama. Ia menyebut semua ini sebagai bentuk kebijaksanaan dan ilmu yang dibawa oleh Sang Raja Agung Takuto. Meskipun Takuto sendiri merasa itu agak dilebih-lebihkan, Ato tetap memujinya habis-habisan, menyebutnya sebagai sosok dengan pengetahuan luas dan pemimpin yang pantas mereka banggakan. Lalu Emle bertanya dengan polos, apakah buah-buahan yang dulu mereka terima juga merupakan ciptaan sang raja? Atau langsung menjawab, iya, sambil tertawa dan menyebut bahwa anggur adalah favoritnya. Saat Emle memastikan bahwa anggur itu berwarna ungu, ia menambahkan bahwa ia telah menanam biji-bijinya dan kini sudah mulai tumbuh. Takuto dan Ato saling berpandangan, terkejut. Baru saat itulah Takuto sadar. Buah-buahan itu berasal dari dunia modern. Artinya, dengan kemampuan darurat yang dimilikinya, ia bisa menciptakan benda-benda yang bahkan tidak pernah ada di dunia game ini. Takuto mencoba menggunakan kekuatannya, dan betapa terkejutnya ia saat berhasil menciptakan sebuah koin dari nol. Itu adalah langkah kecil, tapi dampaknya besar. Ia sadar, dengan kemampuan ini, ia bisa menciptakan mesiu, logam, bahkan bahan bakar seperti bensin. Ia merasa seperti ilmuwan jenius ala Dr. Stone, namun dengan bonus kemampuan cheat. Meskipun semua itu akan menguras banyak sihir, Takuto hanya tersenyum lebar. Ia yakin masa depan ada di tangannya. Emle sempat cemas bertanya, apakah seharusnya ia menanam biji-biji itu? Namun Ato segera menjelaskan bahwa justru apa yang mereka lakukan adalah langkah luar biasa. Di tempat lain, seorang wanita berambut pirang yang tampil layaknya Santa Claus menyampaikan kabar buruk. Tanda-tanda kiamat mulai muncul dari tanah terkutuk di benua gelap, ancaman besar bagi dua kerajaan sekaligus. Belum habis kekhawatiran itu, seorang kardinal datang membawa berita bahwa kelompok barbar telah muncul di utara. Sang Santa itu pun merasa waktu sudah mendesak, sesuatu sedang bergolak di dunia ini. Seorang pria menyampaikan bahwa banyak orang percaya Sang Santa memiliki kekuatan luar biasa, meski ia sendiri sempat ragu dan menganggap itu hanya mitos, tapi semua keraguan itu lenyap saat monster-monster muncul dan menyerang. Dalam sekejap, kekuatan api yang dahsyat menyelimuti tubuh Santa, membakar para monster menjadi abu. Seorang prajurit hanya bisa terpana, yakin kekuatan itu nyata, meski belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana bisa terjadi. Prajurit lain menjelaskan bahwa kekuatan Santa Saulina mampu menolak semua bentuk kejahatan. Karena itulah, kerajaan bisa hidup selaras dengan alam dan kaum elf. Sosok suci itu bukan hanya menghabisi musuh dengan api, tapi juga mengantarkan mereka pergi dengan bunga-bunga. Ia bukan orang biasa, ia adalah Santa Saulina dari pemakaman bunga, salah satu dari 7 penyelamat benua Idoragia. Saulina lalu bertanya pada sang kardinal tentang tanda kiamat dari tanah terkutuk dan menyarankan agar para paladin dikirim untuk menyelidikinya. Namun, usulan itu langsung ditolak. Kardinal menganggapnya tindakan gegabah dan menegaskan bahwa provinsi pusat tak akan mengirim pasukan ke wilayah seberbahaya itu. Saulina pun mengambil keputusan berani. Jika tidak ada yang mau pergi, maka ia akan menyelidikinya sendiri. Tapi kardinal mengingatkannya dengan tegas, dirinya bukan lagi garis desa manja dan harus sadar akan posisinya. Akhirnya demi menjaga keselamatannya, ia mengutus orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan misi itu. Meski begitu, saat melangkah pergi, kardinal berbisik pelan menyebutnya masih garis desa manja, menunjukkan betapa ia tak setuju dengan keputusan itu. Sementara itu, di kerajaan super jahat milik Takuto, pembangunan terus berjalan pesat. Para elf bekerja tanpa lelah membangun ruang tahta dan dewan, dan Takuto begitu semangat. Baginya, ini baru permulaan. Ia percaya satu hari nanti kekuasaannya akan menaklukkan daratan dan menjulang sampai menembus langit. Tak lama setelah diangkat sebagai menteri, ketiga orang penting itu datang memenuhi panggilan Ato. Ia meminta mereka bersiap untuk rapot, tapi sebelum pembahasan dimulai, Emle menyela dengan membawa sebuah persembahan khusus untuk Raja Takuto. Hadiah itu langsung menarik perhatian Takuto, meski tampilannya agak nyeleneh dan sepertinya tidak cocok untuk cuaca dingin, ia sangat menyukainya. Yang penting, kini ia bisa menanggalkan pejama rumah sakit yang selama ini ia kenakan. Anehnya, penampilan raja itu justru dianggap penting, padahal yang dilihat rakyat hanyalah bayangan mengerikan yang mengintimidasi. Setelah suasana mencair atau mengingatkan bahwa sudah waktunya membahas urusan negara. Namun melihat wajah Takuto yang begitu antusias, mereka memutuskan mendengarkan dulu apa yang ingin ia sampaikan. Takuto pun menyampaikan rasa terima kasih dan kepercayaannya kepada mereka bertiga, membuat suasana terasa lebih hangat. Setelah itu, Ato memulai penjelasan soal prioritas utama pembangunan fasilitas produksi pangan. Moltar sempat bertanya, bukankah sang raja bisa menciptakan makanan tanpa batas? Namun Ato menjelaskan bahwa tugas raja bukanlah memberi makan rakyat secara langsung. Justru, semakin besar negara, semakin besar pula kebutuhan distribusi yang terorganisir. Di tengah pembahasan, Ato memperlihatkan sebuah tanaman aneh di atas meja. Ia menyebutnya sebagai pohon daging. Yang mengejutkan, pohon itu bisa berbicara. Menurut Atau, pohon ini mampu menghasilkan daging misterius berkualitas tinggi yang bisa dikonsumsi. Sayangnya, bentuknya sangat mirip dengan daging manusia. Moltar langsung menyuarakan kekhawatirannya. Hal seperti ini pasti menimbulkan kegaduhan di kalangan warga.
ataupun mengakui kekhawatiran itu dan menegaskan bahwa ini hanyalah uji coba awal. Setelah tahap ini, fokus berikutnya adalah membangun pos komando dan gudang logistik. Emily merasa sanggup mengurus semuanya, walau tetap merasa tidak nyaman setiap kali mendengar pohon itu bicara. Topik pun beralih ke riset. Karena Minogram masih bangsa kecil, mereka harus cepat mengejar ketertinggalan teknologi. Moltar penasaran, teknologi seperti apa yang dimaksud? Ataupun menjelaskan bahwa fokus mereka adalah teknologi sihir, lebih tepatnya sihir militer. Sihir biasa hanya mampu menyerang beberapa orang sekaligus, sedangkan sihir militer bisa menghancurkan pasukan besar dalam sekejap, bahkan mengubah bentuk medan tempur. Penjelasan itu membuat Moltar takjub. Tapi untuk mencapainya, mereka butuh para jenius dalam bidang sihir. Takuto yakin, sihir seperti itu tidak terlalu rumit sehingga bisa dikembangkan dengan cepat. Keyakinan Raja membuat Moltar semakin bersemangat. Kini yang tersisa hanya rencana militer. Moltar yang sudah terbakar semangat langsung menabarkan diri untuk membentuk pasukan. Namun Takuto menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka belum akan fokus ke sana. Ada hal-hal lain yang lebih mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Meski begitu, semangat baru telah menyala di dalam diri semua orang yang hadir di ruangan itu. Sebuah langkah awal yang menjanjikan bagi masa depan Minogra. Menurut Atao, mempertahankan pasukan besar hanyalah buang-buang sumber daya. Mereka tidak menghasilkan apapun dan justru menguras biaya. Tapi ia tak sependapat, ia yakin mereka harus segera mengambil langkah nyata. Apalagi saat ini perlindungan untuk sang raja masih sangat minim. Sang tetua pun menyetujui hal itu dan dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Giha kini menjadi buronan karena memimpin kaum elf gelap. Atau memahami betapa rumit dan menjengkelkan situasi ini, hingga Takuto akhirnya mengambil keputusan penting, menciptakan seorang pahlawan. Atau langsung menyambut ide itu sebagai langkah cerdas. Meski biayanya tinggi di awal, pemeliharaannya murah dan jauh lebih efisien daripada mengelola tentara. Gia yang penasaran bertanya, apa itu pahlawan? Ataupun menjelaskan bahwa di Minogra para pahlawan adalah sosok-sosok kuat dengan kemampuan khusus. Meskipun kebanyakan dari mereka sedikit gila, mereka adalah pelindung sang raja dan kehadiran mereka bisa menjadi jawaban untuk menenangkan kaum elf tanpa harus menunjukkan kekuatan besar yang bisa membahayakan penyamaran mereka. Dengan adanya pahlawan, keamanan dan perlindungan tetap terjamin. Takuto juga mengumumkan rencana untuk mengumpulkan sebagian kekuatan sihir dari rakyatnya yang akan digunakan untuk memajukan bangsa. Uniknya, jumlah kekuatan yang dikumpulkan bergantung pada kebahagiaan rakyat. Semakin bahagia mereka, semakin besar pula sihir yang dihasilkan. Dan semakin pesat pula kemajuan negara. Karena itulah Takuto sangat serius soal membuat rakyatnya bahagia. Andai saja negara-negara di dunia nyata bisa seperti ini. Di sisi lain, seorang pria berambut pirang bernama Lonius sedang berdoa di dalam sebuah katedral. Namun doanya terputus ketika atasannya, seorang pahlawan berpangkat tinggi dan terkenal karena sifat kasarnya, memerintahkannya untuk bersiap. Mereka memiliki misi penting di benua gelap. Meskipun kepribadiannya menjengkelkan, prestasi dan kekuatan sang atasan memang tak bisa diragukan. Ketika sang atasan bertanya tentang tujuan misi, Lonius menjelaskan bahwa itu adalah penyelidikan terhadap wahyu yang diterima oleh Lina. Ini adalah misi penting. Jika sukses, mereka akan dipuji oleh Kongres Provinsi Selatan. Tapi jika gagal, Lonius tahu gurunya yang akan disalahkan, karena ia berpangkat paling rendah di antara mereka. Sang atasan pun menggerutu karena hanya mereka berdua yang merupakan paladin sejati dalam misi ini. Sementara sisanya hanyalah tentara bayaran biasa. Ia heran, apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh para petinggi mereka? Meski tak tahu jawabannya, Lonius merasa ada alasan tersendiri mengapa ia ditempatkan bersama orang seperti itu. Walau enggan bekerja sama, ia sadar bahwa memiliki seseorang sekuat itu di pihaknya mungkin adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, Takuto sedang meninjau langsung pembangunan negaranya. Ia tersenyum puas melihat bagaimana semuanya mulai berjalan, nyaris seperti dunia dalam game yang dulu sering ia mainkan. Kini ia benar-benar merasakan petualangan itu secara nyata. Daerah yang sedang dikembangkan adalah kawasan pemukiman, meski masih dalam tahap pembangunan. Emily saat ini lebih fokus menanam pohon daging yang pertumbuhannya sangat menjanjikan. Di sisi lain, pembangunan gudang makanan pun hampir rampung, tanda bahwa Minogra sedang tumbuh dengan stabil. Di sisi lain, Institut Penelitian Sihir kini dipimpin oleh Moltar bersama para jenius sihir lainnya. Mereka berhasil menemukan mata air di sekitar wilayah itu, yang langsung disiapkan sebagai sumber air utama. Karena itu pembangunan saluran air segera direncanakan, dan akuaduk akan segera dibangun. Gedung yang awalnya dirancang sebagai kantor raja pun akan dialihfungsikan menjadi pusat administrasi pemerintahan Minogra. Emily sempat merasa bahwa Minogra pantas mendapatkan bangunan yang lebih megah. Namun untuk saat ini, itulah yang bisa mereka wujudkan. Takuto justru merasa puas bagi dirinya inisiatif mereka mencari sumber air adalah langkah yang sangat penting. Ia teringat betapa kurus dan lemahnya para elf gelap saat pertama kali ia temui. Kini, melihat mereka dipenuhi semangat dan vitalitas, membuat hatinya hangat.
Emily pun berharap semuanya berjalan sempurna, dan Takuto dengan tulus menyatakan betapa bahagianya ia karena telah menjadikan para elf sebagai rakyatnya. Kalimat sederhana itu justru menghantam perasaan MD. Ia tak kuasa menahan tangis haru. Setelah berhasil menenangkan diri, mereka melanjutkan inspeksi, sementara Takuto merasa sedikit bersalah karena telah membuatnya menangis. Emily kemudian memberi kabar bahwa pohon-pohon daging yang ditanam hampir siap panen, semua berkat alat-alat dari Takuto. Namun karena rasa takutnya pada pohon-pohon itu, ia mengajak Takuto melihat mata air yang baru ditemukan. Dalam berjalan menuju sana, mereka mulai merasakan keanehan di sekitar hutan. Dan sesaat kemudian mereka menemukan kenyataan pahit. Sumber air itu telah tercemar total. Moltar dan Gia sudah berada di lokasi dan sang petua pun memastikan bahwa air itu tak layak minum. Namun Natao tiba-tiba meminta semua orang tetap tenang dan bahkan mencicipi air tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa wilayah itu termasuk dalam tanah terkutuk, bukti bahwa lahan tersebut kini berada di bawah kekuasaan sang raja. Takuto meminta semua menarik napas dalam-dalam, dan saat itulah mereka merasakan kekuatan mengalir dalam tubuh mereka. Pikiran menjadi tajam, tubuh dipenuhi tenaga, dan perasaan menjadi sangat segar. Atta menjelaskan bahwa tanah terkutuk justru menguntungkan bagi makhluk jahat, sementara merugikan yang netral dan baik. Karena para elf kini telah bergeser dari yang awalnya netral menjadi jahat, mereka kini bisa menikmati manfaatnya. Gia mencoba air itu dan langsung menyadari bahwa tak ada dampak buruk padanya. Takuto menyimpulkan bahwa tanah ini sangat cocok untuk pertahanan dan kedepannya seluruh wilayah Minogra akan diubah menjadi seperti ini. Namun Natao mengingatkan ada satu masalah besar. Semua kekuatan ini akan menarik perhatian banyak pihak. Moltan mengusulkan penjagaan ketat, namun jika seluruh wilayah berubah, itu akan mengundang banyak musuh. Dia kembali menekankan pentingnya pasukan, tapi Atau meyakinkan mereka bahwa sang raja akan menciptakan seorang pahlawan. Meski Moltar masih bingung atau percaya bahwa semuanya akan jelas ketika mereka melihatnya sendiri. Tanpa disangka, Atau menunjukkan kekuatannya dengan menumbuhkan anggota tubuh aneh dan mengungkapkan bahwa itu hanya seber-100 dari seluruh kekuatannya. Ia adalah seorang pahlawan, makhluk luar biasa yang bisa menghancurkan pasukan dalam sekejap. Takuto membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa pahlawan seperti Atau tidak hanya kuat, tapi juga semakin hebat seiring waktu. Selama Atau hidup, kekuatannya akan terus meningkat, dan keberadaan Atau sudah cukup menjamin keamanan negeri. Namun Takuto juga mengingatkan bahwa tidak perlu menghancurkan pepohonan yang tak bersalah hanya untuk pamer kekuatan. Ia berharap atau membersihkan sisa-sisa kehancuran yang terjadi. Gia yang terkesan menyatakan keinginannya untuk ikut berkontribusi. Sang tetua, setelah menyaksikan sendiri kekuatan luar biasa sang raja dan pahlawan, merasa tergerak. Ia berjanji akan membangun istana megah yang layak untuk keduanya, sebagai simbol kemuliaan dan kekuatan bangsa Minogra yang baru bangkit. Meskipun telah menjadi raja, Takuto tetap bersikap rendah hati. Ia merasa tak perlu memiliki istana megah dan justru lebih suka tinggal di rumah biasa seperti rakyatnya. Namun para elf tidak bisa menerima hal itu. Bagi mereka, tak pantas rasanya jika sang raja tinggal di rumah kayu sederhana. Bahkan mereka merasa gelisah hanya membayangkannya. Moltar pun dengan sungguh-sungguh memohon agar Takuto mempertimbangkan pembangunan istana. Ataupun ikut mendukung, menjelaskan bahwa istana bisa menjadi sumber daya tambahan dan juga simbol kebanggaan rakyat. Jika istana bisa membawa kebahagiaan, maka membangunnya bukanlah tindakan yang sia-sia. Pada akhirnya Takuto pun mengangguk setuju, menyadari bahwa ini adalah langkah terbaik untuk bangsanya. Kini para elf begitu gembira. Takuto sendiri menyimpan impian besar. Ia ingin suatu hari nanti memiliki kastil mengambang di langit. Emily yang penasaran pun bertanya, dan Atau menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kota terapung yang melayang di atas awan. Tentu saja, bagi para elf, hal seperti itu terdengar seperti dongeng belaka. Namun Emily mulai percaya, sebab sejauh ini Takuto telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Bila raja mereka sudah sejauh ini, siapa yang bisa meragukannya? Sang petua dan Gia pun kembali menyatakan sumpah setia mereka, menyerahkan sepenuh hati untuk mengabdi. Takuto merasa terharu dan bangga karena perkembangan Minogra berlangsung sangat cepat dan luar biasa. Di sisi lain, kelompok penjelajah masih melanjutkan misi mereka. Mereka telah menaklukkan beberapa monster tanpa kesulitan berarti. Lonius hanya bisa berharap semuanya tetap berjalan semudah ini hingga akhir perjalanan mereka.